Shalom Jemaat GPPS Palu, suatu sukacita dan anugerah yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GPPS Palu edisi Minggu 9 April 2023. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menerima pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih yang telah menyelamatkan kami, kasih yang telah memulihkan kami. Mari bersama-sama kita bersyukur saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan, katakan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari bersama-sama kita naikkan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari katakan, tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi. Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak diagungkan. Yesus, nama di atas segala nama. Kau yang telah mati, Kau yang telah bangkit bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala penghormatan hanya bagi-Mu, Anak domba Allah yang duduk di tahta. Yesus Kristus Tuhan, Kau juru selamat hidup kami, Kau penebus kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih.
Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau yang sungguh baik dalam hidup kami. Dengan darah-Mu Kau menyucikan kami. Dengan darah-Mu Kau menguduskan kami. Oh Tuhan, dengan darah-Mu Kau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih, dengan darah-Mu Kau telah membeli kami. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Dahsyat Engkau dalam hidup kami. Nyata perbuatan-Mu, nyata kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Katakan dari surga. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari bersama-sama kita puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Katakan Dia telah mati dan dibangkitkan. Dibangkitkan jadi Raja. Mari lebih lagi katakan mulia, mulia. Maka sembah Dia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Mulia, agung kerajaannya. Katakan dari surga. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari bersama-sama kita puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, mari kita sembah Dia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
Katakan dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Mari kita tepuk tangan, sorak-sorai bagi raja kita, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Amin. Yang telah mati dan telah bangkit bagi kami ya Tuhan. Amin. Kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan saudara. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini, silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu ya Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan kebangkitan. Kebangkitan Tuhan kita. Bangkit, sukan nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat.
Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari katakan nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bangkit saudara, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari lebih lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Lebih lagi. Nama Yesus. Lebih keras lagi. Nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Mari tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur Dia sangat baik bagi kita dan Dia telah mati dan bangkit bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, buat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama jempolnya saudara. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Mari kita bersyukur. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari bertepuk tangan saudara. Kami bersyukur buat kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang telah menebus kami. Mari sama-sama katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Katakan pada kiri kanannya, so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Mari bersama-sama. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Katakan Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Mari katakan pada kiri kanannya, Tuhan Yesus baik bagi engkau dan saya. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik lagi. Lebih lagi bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang di luar, maupun yang ada di rumah masing-masing di dalam mengikuti ibadah tayangan. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada di dalam maupun di luar, ada? Baik, jika tidak ada kami akan sampaikan, kami juga ada. Oh sorry, tertutup tiang, tidak lihat. Ya, kita akan doakan sebentar ya, puji Tuhan. Kami juga sampai menyambut saudara yang berulang tahun yang saya sebut namanya, silakan berdiri. Kalau hadir kita akan doakan. Yeni Anggriani, Kordi Agus Musa, Daud Jiloi, Nih Made Dirayanti. Ada yang hadir? Di luar? Oh ada yang hadir. Puji Tuhan, kita akan doakan ya. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk saudara kekasih kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama pada saat ini. Kami kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan kerinduan hatinya. Tuhan buka jalan, campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagiannya. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun juga kami datang bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun mengucap syukur. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan karuniakan.
kiranya Engkau tilik apa yang menjadi keberadaan mereka. Tuhan memberkati baik pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, dan juga pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus disingkirkan semuanya dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kami juga sampaikan bahwa ada persembahan khusus untuk kas Majelis Daerah GPP Sulawesi Tengah. Ya, ini yang kami sampaikan. Kemudian jangan lupa minggu depan adalah hari ulang tahun gereja yang ke-49 atau ulang tahun GPPS Jemaat Palu yang ke-49. Tetap seperti hari Minggu ini jam 8 pagi di tempat ini, ya. Kemudian kami juga menyampaikan sehubungan dengan perayaan ataupun peringatan Hari Kebangkitan Kristus pada hari ini, seluruh jemaat dimohon untuk setelah ibadah jangan dulu pulang, ya. Tuan rumah Doda menyediakan kita untuk dapat berfellowship, untuk bersama-sama menikmati apa yang tersedia. Ya, ini yang kami sampaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk partisipasi saudara dalam pembangunan gereja yang sementara dalam finishing. Tuhan memberkati dan kita tetap doakan dan juga mengambil bagian dalam partisipasi yang sementara dilakukan saat ini, dan juga sebagai follow up daripada apa yang kami umumkan minggu yang lalu, hari Jumat yang lalu tentang gerakan janji iman. Maka setiap komsel telah mendapatkan petunjuk surat dan bagaimana dari gereja atau dari divisi komsel tentang bagaimana pelaksanaan daripada tersebut ataupun pelaksanaan janji iman tersebut, dengan satu pemahaman yang paling mendasar, tidak ada paksaan tetapi dengan kerelaan hati sejauh apa yang Tuhan taruhkan di hati kita. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh jemaat untuk dapat dipahami, khususnya anggota diakonia, ya, bahwa semua apa yang tercantum di dalam keanggotaan diakonia GPPS Jemaat Palu semua adalah hasil kesepakatan dalam rapat diakonia. Jadi semua kembali kepada aturannya, dan kemudian jika ada hal-hal tertentu maka biasanya itu ditangani oleh diakonia secara partisipasi. Ya, karena ada banyak hal-hal yang ada di dalam diakonia, ada kalanya tidak beribadah sekian lama tanpa pemberitahuan. Kalau orang itu tinggal sebatang kara, ya mungkin kita maklumi tidak ada, sulit membuat atau menyampaikan pemberitahuan. Kami juga memahami bahwa selama COVID ada banyak jemaat atau ada sebagian yang sangat sulit untuk datang ke sini, makanya diadakan tayangan online, dan mereka juga menyampaikan bahwa tidak ikut ibadah secara onsite karena memang tidak bisa dan tidak boleh, maka mereka mengikuti secara online, ya. Jadi ini kami sampaikan supaya apapun yang terjadi, karena seringkali setiap kali ada yang kedukaan ataupun selalu ada spor jantung, ya, selalu bisa muncul masalah, padahal hanya hal yang sangat sederhana, ya. Jadi ada hak, ada kewajiban, ada hak, ada kewajiban. Nah, itu yang perlu supaya kita pahami bagaimana berjemaat, bergereja, ya. Nah, tetapi kalau orang itu ada anak cucu dan lain sebagainya, berarti kan bisa menyampaikan, ya. Jadi kami kalau ada hal-hal tertentu, mengapa tidak beribadah dan lain sebagainya, dan bukan hanya menyangkut diakonia, karena diakonia juga adalah yang bisa jadi anggota diakonia adalah keanggotaan jemaat. Kita juga memahami bahwa di dalam
anggaran dasar GPPS 1 tahun tidak beribadah itu dianggap telah mengundurkan diri. Jadi itu juga aturan. Sebenarnya hidup ini gampang, tinggal ikut aturan, ya. Jadi tidak ini. Kemudian bagaimana kalau ada kasus-kasus tertentu? Diakonia cukup bijaksana mengambil bahagian dalam arti kata pelayanan rohani tetap diberikan bagi mereka, tetapi karena tidak mendapat santunan oleh karena tidak melakukan kewajiban, maka itu sebabnya ada kebijakan yang dilakukan oleh diakonia melalui partisipasi, ya. Jadi tetap ada jalan keluar. Ini perlu kita pahami supaya kita setiap apapun yang terjadi yang sehubungan dengan kedukaan dan lain sebagainya, kita dapat memahaminya. Ini kami perlu sampaikan karena kita tidak bisa duga, ya, supaya kita tidak bisa duga kapan seseorang dipanggil Tuhan. Nah, sehingga kemudian terjadi sesuatu yang kurang dipahami. Dan sebenarnya ada jalan keluar, ya, karena ada dan sudah disediakan jalan keluar. Dan partisipasi ini saya kira itu hal yang sangat pribadi, ya. Jadi kalau saudara tidak terbeban, ya tidak apa-apa. Kalau saudara terbeban, ya silahkan, ya, karena partisipasi itu adalah kerelaan hati sehingga semua menjadi sejahtera. Ini kami perlu sampaikan supaya dapat dipahami karena diakonia, aturan yang ditetapkan oleh diakonia adalah hasil kesepakatan dari anggota itu sendiri, ya. Ini kami perlu sampaikan bagi kita semua supaya kita semua, ya, menikmati sejahtera, agar supaya tidak ada berita simpan siur yang mungkin bisa saja terjadi, tetapi kita dapat memahami, oh ini aturan gereja kita, sehingga dengan demikian kita juga ada hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu, kita juga masih ada jalan keluar, dan itu juga sudah merupakan kesepakatan. Ada hal-hal tertentu, maka tetap ada partisipasi dari dari anggota diakonia. Ini kami perlu sampaikan supaya semuanya jalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjut memuji Tuhan. Silakan. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Dan Engkau telah menang bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan katamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Katakan bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa
jiwaku. Katakan sujud, sujud di depan tahtamu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu Tuhan hormat kemuliaan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak disembah, Kau yang layak terima segala kemuliaan, Kau yang layak terima segala pengagungan Tuhan. Oh Kau juru selamat kami, Kau penebus kami, Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, sama-sama hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari sebut nama penyelamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit dan hidup. Amin. Untuk selama-lamanya. Amin. Dan oleh anugerah-Mu bahkan Engkau mau masuk di dalam hidup setiap orang. Kami semua tadinya adalah orang yang berdosa. Secara spiritual kami ini mati di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kami.
Tapi oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang sudah bangkit hidup, Engkau juga mau hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau mengatakan bahwa Engkau mau masuk di dalam hati atau hidup setiap orang, dan Engkau memberikan suatu kehidupan baru di dalam hidup kami, dan melalui kehidupan kami Engkau bisa menyatakan diri-Mu Tuhan, bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang sudah hidup bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami dan juga bagi setiap orang. Terima kasih, kami sebentar akan mendengarkan akan firman Tuhan. Biar Tuhan boleh mengurapi kami semua tanpa terkecuali, baik kami yang menerima atau mendengar firman-Mu dan juga pembawa berita, kiranya sama-sama diurapi supaya menyampaikan hal-hal yang benar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat memperingati hari kebangkitan Kristus, dan kiranya kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman bagi kita orang percaya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, kita akan baca sebentar. Sudah temukan? Ya, kita sama-sama sambut firman Tuhan. Dan kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 57. Baik, kita baca 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Saya belum lanjut dulu pelajaran tentang hidup baru di dalam Kristus sebagaimana yang saya janjikan minggu lalu, karena ada ibadah-ibadah khusus. Baik Jumat yang lalu ibadah Jumat Agung, hari ini juga adalah ibadah kebangkitan Kristus. Jadi nanti minggu depan ibadah ulang tahun gereja, jadi sabar menunggu lanjutan tentang pengajaran tentang hidup baru di dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang kita akan pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Kita akan belajar satu topik tentang kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman. Kalau dilengkapi lagi, kemenangan iman bagi siapa? Bagi orang percaya. Ya. Bagi orang percaya, yaitu saudara dan saya. Oke? Tidak ada lagi uraian panjang lebar tentang kebangkitan Kristus. Dan tidak ada lagi kata andai. Karena Paulus sudah pernah mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Jadi ulasan tentang peristiwa sejarah yang terjadi, kita tidak lagi ulangi karena kita sudah berulang-ulang juga dengar dan sudah tahu bahwa ini adalah kebenaran. Sekalipun sudah ditutup-tutupi secara hoax pada saat itu, bahwa Yesus bukan bangkit, kuburnya kosong karena murid-muridnya sudah mencuri mayatnya. Itu hoax yang tersebar, yang dibuat oleh para pejabat tinggi pada saat itu, bekerja sama dengan imam-imam untuk menyebarkan berita itu ke seluruh penjuru. Saya bisa bayangkan kalau itu adalah zaman digital seperti sekarang, kita punya WA penuh dengan berita itu juga, atau kita punya gadget penuh dengan berita itu dari berbagai aplikasi. Oke, itu sudah terjadi.
Dan bisa saja terjadi, dan memang itu harus terjadi dari pihak mereka, karena mereka lah yang menyelipkan Yesus. Tapi bagaimana dengan murid-murid? Kita tahu peristiwa ada gereja yang kalau Paskah atau seperti ini kebangkitan, mereka mengadakan ibadah menyambut kebangkitan itu, ada yang subuh hari, ada yang sepanjang malam. Cuma kita yang sebenarnya harusnya juga disambut dengan doa semalam suntuk dan subuh. Kenapa demikian? Karena itu juga tertulis dalam Alkitab. Pagi-pagi benar pada hari yang pertama dalam minggu itu. Hari pertama hari apa? Ya. Mereka perempuan-perempuan itu pergi ke kubur itu tadi dengan membawa rempah-rempah, ataupun juga kita tahu lah apa maksudnya itu, untuk mengurapi itu. Tetapi ternyata kubur sudah kosong. Jadi berarti memang bagus juga menyambut kebangkitan Kristus dengan subuh-subuh, matahari belum terbit, dan ternyata itu sudah terjadi. Nah, dan kemudian oleh karena bukan cuma melihat kubur kosong, tetapi Maria juga dapat menyaksikan dan dilayani dan mendengarkan secara langsung. Apa yang engkau cari, hai ibu? Yesus. Bahkan dengan polos dia berkata, dia kira penunggu taman, padahal itu apabila tolong, ataupun bahasa hari-hari, tolong kasih tahu di mana kamu taruh. Maka kemudian terceliklah bahwa dia berhadapan bukan cuma malaikat, tapi Yesus sendiri yang telah bangkit. Berkata, ibu. Nah, saudara, atau menegur dia. Tapi setelah dia melihat, bahkan melihat kubur yang kosong dan kebangkitan, dan menyampaikan kepada murid-murid yang sedang berkumpul pada saat itu, apa yang terjadi? Mari kita baca. Dan ada apa? Dari sini kita melihat bahwa akan ada hubungannya dengan mengapa dikatakan kemenangan iman. Kemenangan iman bagaimana? Markus 16. Ya. Sudah dapat? Bentar ya. Markus 16 ayat 13. Ya. Oke, cocok berarti. Saya pikir jangan dia keliru angkanya. Oke, kita baca. Markus 16 ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Oke, mungkin kita baca teman-teman ya paling tahu. Ya, biasa orang-orang ya sama-sama dengan mereka. Ya. Kemudian 14. Ya. Oke, 23. Akhirnya ya, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Siapa ini? Ya. Apa tanggapan mereka ini? Ya, kita lihat referensinya di Lukas 24. Nanti sudah itu kita masuk dalam penjelasan dan uraian untuk kita bisa mendalami. Sudah? Ayat 10.
Lukas 24 ayat 10. Kita baca. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul, bukan lagi kepada teman-teman, rasul-rasul. Berarti ya anggaplah kepada para pendeta. Terus apa yang terjadi? 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kalau terjemahan lama berkata omong kosong, cakap angin saja. Kalau terjemahan lain mengatakan seperti itu. Saudara, orang-orang yang sudah menyaksikan sendiri kubur sudah kosong, Yesus sudah bangkit dan ada yang sudah ketemu dengan Yesus dalam kebangkitan Yesus, tapi dan disampaikan kepada rasul-rasul. Mereka anggap itu omong kosong. Oke, sekarang setelah kita baca ini, maka kita pun mulai semakin mendekati kenapa ada topik kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman. Dan kita akan renungkan seturut masa kini kita sebagai orang percaya yang juga beriman kepada Kristus Yesus. Apalagi kalau kita sudah belajar hidup baru, sudah ada Yesus di dalam. Sekarang pertanyaannya, berapa lama mereka ikut Tuhan? Mungkin pengalaman iman yang mereka alami, walaupun dalam waktu yang hanya 3,5 tahun, lebih banyak daripada kita. Terutama mereka yang rasul-rasul itu. Yang kita mungkin sudah puluhan tahun. Karena usia kita puluhan tahun, tapi mungkin mengenal Kristus baru. Berapa lama dan kita tidak saksikan langsung. Tapi mereka ini menyaksikan langsung. Mereka melihat bagaimana 5 roti 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang. Mereka melihat, bahkan mengalami, bahkan apalagi Petrus. Yesus berjalan di atas air. Pokoknya berbagai mujizat. Melihat ada anak yang disembuhkan, ada orang dirasuk setan disembuhkan, ada orang buta melihat, ada orang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Mereka sudah lihat dengan mata kepala. Mereka mengalami itu. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya? Mari kita renungkan. Kalau kita katakan, kayak andai katakanlah kita itu seperti Thomas, saya tidak percaya kau belum melihat. Mereka sudah lihat. Mereka sudah lihat. Apakah itu tidak cukup semakin membangkitkan iman untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Mari kita renungkan. Nah, nanti kita akan bisa memahami kenapa seperti begini. Dan itu pun tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami. Sekarang pertanyaan yang sederhana dulu. Sudah berapa puluh tahun atau berapa tahun kita menjadi orang percaya mengundang Yesus masuk dalam hati kita? Mungkin kita dalam selama ini sampai kepada mendengar seri pelajaran tentang hidup baru, akan banyak kita mendengar kata-kata sudah terima Yesus dalam hati. Ya. Apakah sampai saat ini saudara dan saya masih terganggu dengan ketidakpercayaan? Nah, kenapa ada kata kemenangan iman? Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah pergumulan iman. Ya, pergumulan iman. Ini. Bahwa iman itu dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya yang sudah memiliki Kristus, iman itu bukan hanya dinyatakan dalam bentuk ritual-ritual seperti kita beribadah, kita berdoa dan lain sebagainya.
Dibutuhkan iman. Kalau kita segala sesuatu yang ada hubungannya dengan aktivitas rohani itu adalah bersifat vertikal. Ya, itu kepada Tuhan. Tapi kita yang sedang menjalani hidup kita sebagai orang percaya itu ada di dunia. Oke? Jadi memang ini adalah pergumulan. Nanti kita akan lihat sebentar pergumulan apa. Iman saudara tidak akan dibutuhkan di sorga. Karena iman kepada Yesus Kristus lah yang ada di dunia ini, kita imani Kristus Yesus membawa kita masuk sorga. Di sorga kita tidak dibutuhkan iman. Karena dengan imanlah yang membawa kita masuk ke sana. Tapi dalam menjalani hidup di dunia. Dan oleh karena itulah ini adalah pergumulan. Pergumulan kepada siapa? Dan apa bentuknya? Ini nanti kita akan menjadi jelas. Kita kembali dulu ke sini. Oleh karena itu, saudara, tadi kita sudah baca. Apa yang kita baca? Yang kita baca tadi adalah seperti ini. Lalu kembalilah mereka di dalam Markus 16, tayangkan ya. Pada saat itu Yesus sedang menampakkan dirinya untuk meyakinkan. Jadi dia harus melakukan itu karena nampaknya murid-murid ini semua tidak percaya. Nah, 13 dikatakan kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah oke, ini dulu tangkap ya. Kita tidak bisa menganggap remeh dosa ketidakpercayaan. Karena seringkali kita sudah jadi orang percaya, kita anggap kita sudah disucikan dari segala dosa. Kita sudah disucikan dari segala dosa, bukan dosa kita disucikan ya, terbalik. Itu nyanyian perlu diperbaiki kemarin itu. Jadi saya sudah ini, tapi nanti kapan-kapan kita nyanyikan, kita akan perbaiki. Ya, diri kita yang disucikan dari dosa, bukan dosa yang disucikan, dosa tetap dosa. Itu kadang-kala teologi pengarang lagu kadang-kala mungkin tidak sampai di situ, ya, sehingga mereka membuat ayat-ayatnya seperti itu. Karena tidak memahami sedalam itu. Mereka hanya anggap Tuhan Yesus telah menyucikan saya, menyucikan dosa saya. Terbalik, harusnya Tuhan Yesus sudah menyucikan saya. Darah Yesus sudah menyucikan saya dari segala dosa. Bukan Tuhan Yesus sudah menyucikan segala dosa saya. Terbalik, berarti bukan saudara yang disucikan. Ya, bukan saya yang disucikan, dosa-dosa saya. Nah, dosa gimana mau dosa disucikan? Sedangkan dosa tetap dosa. Oke. Nah, jadi kembali kepada apa yang sudah kita baca. Saya katakan tadi tidak boleh kita remehkan ini. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam ayat 14 dikatakan, 14 baca. Oke. Ya. 23. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Karena sisa 11 kan, Yudas sudah berkhianat. Terus kenapa? Akhirnya 11 ini siapa? Sudah mereka ini yang kita baca tadi. Nah, tadi kepada teman-teman, terus kepada rasul-rasul. Sudah ini yang tidak percaya. Bayangkan saudara seorang rasul tapi tidak percaya kepada yang seharusnya dia imani. Dia sudah memiliki, sudah menjadi murid Kristus, bahkan sudah jadi rasul. Tapi ini membuka kebenaran. Sampai saat ini pun ada yang seperti ini. Yang merasulkan diri. Dan dirasulkan. Oke, itu baru konteks posisi. Tetapi
masalah iman kepercayaan. Kita tidak tahu sampai di mana tiap-tiap orang. Dan bagaimana respon Yesus, ya? Dikatakan seperti ini. Waktu itu sedang makan, lanjut, koma kan? Dan ia, baca 2-3, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia. Memang kita tidak boleh sembarang terima berita. Dan berita itu hanya dapat kita terima kalau memang berita itu adalah disampaikan oleh orang yang dapat dipercaya. Atau suatu berita penyampaian secara resmi dari yang berhak ataupun punya kewenangan atas menyampaikan berita itu. Memang kita harus waspada karena banyak hoax. Tapi yang memberitahukan siapa? Orang-orang yang tadi nama-namanya sudah disebut. Ada Yohana, ada Maria, ada ini. Tapi mereka tidak percaya. Agak main kosong. Tuhan mencela, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Apa itu degil? Nah, jadi bebal dengan degil itu tidak sama ya. Bebal itu bodoh punya bodoh. Degil itu kalau kita di sini keras hati dan kedegilan. Oke, itu mereka. Sekarang mari kita lihat diri kita. Ada beberapa yang lebih baik, tapi mungkin dari mereka, atau mungkin kita berkata kita lebih baik dari mereka. Tapi ada yang lebih parah. Tapi sederhana untuk kita memahami akan hal ini, saudara. Nah, kembali kepada diri kita sebagai orang percaya yang selama ini. Makanya saya kembali pada pertanyaan tadi. Masihkah kita terganggu dengan ketidakpercayaan? Terus ketidakpercayaan kepada siapa? Ya kepada apa yang kita imani dalam Yesus Kristus yang sudah kita undang masuk di dalam hati kita. Hal-hal apa yang membuat kita memiliki ketidakpercayaan? Ketika kita mengalami, kenapa sampai dikatakan dosa ketidakpercayaan? Kan itu juga dosa. Kalau sampai itu masih ada, maka itu menandakan iman, karena kepercayaan ada hubungannya dengan iman. Bukan percaya saja, tapi kepercayaan. Nah, itu berarti iman kita sedang bermasalah. Oke? Iman kita sedang bermasalah. Bermasalah ini banyak hal. Kita ambillah yang paling ringan atau paling mendasar. Karena tidak memahami. Ya, saya tidak usah tulis poin-poinnya, sudah tulis sendiri bagian catat. Karena tidak memahami. Kita menjalani hidup kita di dalam Kristus Yesus yang olehnya kita beriman kepadanya, di dalam menjalani hidup kita sebagai orang percaya di dunia, bukan di akhirat, di dunia, itu sebenarnya bagaimana ini? Saudara, mana lebih, mungkin pertanyaan ini konyol ya, tapi tidak apa-apa. Pertanyaan konyol ini mungkin ada kalanya juga membantu. Mana lebih mudah masuk surga dengan menjalani hidup di dunia? Nah, renungkanlah. Kalau cuma mau masuk surga, kata cuma ini bukan menganggap remeh surga. Barang siapa yang percaya,
dan menerima dia, kepadanya diberi hidup yang kekal. Hanya oleh percaya saja. Masih ingat nyanyian Pentekosta tempo dulu? Hanya oleh percaya saja. Hanya oleh percaya saja. Percaya saja, imani saja, terima Yesus. Tapi kita kan belum mati. Jadi iman masuk surga sepertinya lebih mudah daripada iman menjalani hidup sehari-hari di dalam dunia ini. Karena ketika kita seperti penjahat di sisi kayu salib Yesus yang mengatakan, ya Tuhan ingatlah akan daku ketika engkau masuk ke dalam kerajaan. Dan dia kata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Gampang sekali kan? Dan memang itu anugerah. Memang itu adalah, kita tahu keselamatan adalah anugerah yang sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Iman untuk masuk surga itu nanti dan itu pasti. Karena kita sudah terima Yesus. Tapi apakah iman ini adalah bagi orang percaya ya? Bagi orang percaya, bagi orang berdosa yang belum diselamatkan, memang dia butuh iman di dalam Yesus Kristus. Itu segala-galanya supaya dia bisa selamat. Tapi bagi orang yang sudah percaya terima Yesus masuk dalam hati, tapi masih hidup di dunia belum mati, jangan lupa itulah iman yang ditetapkan di dalam Roma 10 ayat Roma 1 ayat 17. Baca, buka dulu, tayangkan dulu. Ini sudah jadi orang percaya kan? Sudah? Mari baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini ayat untuk orang mati atau untuk orang hidup? Orang hidup. Ini ayat untuk orang di sorga atau orang di dunia? Ya saudara dan saya. Untuk orang yang sudah menjadi percaya tapi masih hidup di dunia, ditetapkan apa? Hidup oleh iman. Ini. Ya, nanti kita akan masuk, nanti minggu ada pengajaran tentang ini. Kelanjutan daripada hidup baru. Nah ini. Kenapa mereka semua tidak percaya? Yang seringkali juga terjadi pada kita. Kita tentu tidak berurusan lagi dengan kebangkitan Kristus karena dia sudah bangkit. Sekian 2000 tahun yang lalu. Tapi kita sedang dikatakan sudah menjadi orang percaya, sedang hidup di dunia dan ditetapkan hidup oleh iman. Tidak ada format lain. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupan orang percaya? Memang sudah terima Yesus, memang sudah dikatakan lahir baru. Akan tetapi dia masih hidup dengan format yang lama sebelum menjadi orang percaya. Yang mulai hilang dari dirinya apa? Dosa perbuatan, so tidak mencuri lagi. Tapi sekali-sekali masih berdusta. Bohong. Pendeta saja, teman saya tukang dusta kalau khotbah. Tidak tahu dia di sorga atau di mana dia. Bayangkan. Masih ada kan hal-hal. Nah, oke, kalau itu menyangkut perbuatan dosa dibuat, ya ini kita bukan itu gak gampang ketahuan. Aduh, solo salah lagi dia. Aduh, so baca tikus lagi dia. Aduh, so pergi lagi dengan siapa itu rambut panjang. Nah, itu kan dosa-dosa perbuatan yang kelihatan dengan mata. Dan umumnya orang-orang yang sudah terima Yesus yang mengatakan diri lahir baru
So berhenti dari dosa perbuatan. Kenapa? Ada banyak faktor. Faktor fisiologis dan faktor firman. Kalau faktor fisiologis, aduh jangan orang dapat lihat kita. Aduh apa orang mau bilang. Nah, itu faktor psikologis lah. Hanya mempertahankan harga diri yang tidak benar. Itu dosa-dosa yang kelihatan, perbuatan. Tetapi sebenarnya hidup dengan iman ini apa? Kenapa ditetapkan seperti ini? Nah kita menganggap kita hidup oleh iman. Oh hidup oleh iman itu kadang-kadang juga ngawur di pemahamannya di kalangan hamba Tuhan. Khususnya kalangan kita. Hidup oleh iman itu tidak digaji. Tetapi mentalnya mental apa? Mental berharap manusia. Tidak ada penghasilan. Tapi mentalnya mental mental berharap manusia. Nah ini dia. Sehingga apa yang terjadi? Ada seorang pengusaha, ya, aduh dia terbeban untuk pelayanan. Terus belakangan saya dengar, so tidak lagi ke sana kemari. Kenapa tidak ke sana kemari? Karena aduh, saya pernah ketemu di pesawat, saya pernah ngomong, mau ke sana apa? Mungkin ini puji Tuhan, ya. Kemudian dia berhenti, tidak mau lagi ke sana kemari. Kenapa? Kita ke sana orang cuma harap kita punya doi. Nah, jadi saya bilang, kalau pengusaha ataupun siapapun yang ke desa jangan bawa Alkitab, jangan bawa ayat, bawa doi. Ya, kalau ayat dorang so banyak ayat so kanyang dorang. Nah, jadi dia berhenti karena habis. Nah, kenapa? Karena ini kebiasaan jadi Santa Claus, orang bilang Sinterklas. Bagi ini, bagi. Tidak, kita memberitakan ini sekaligus membimbing orang itu memikul salib. Kita hanya memberikan, bukan memberikan ikannya, tapi memberikan apanya? Ya, kailnya. Supaya mereka bisa terbuka pikiran, mereka bisa bekerja, mereka bisa tahu apa itu hidup oleh iman, mereka bisa bergumul dan sebagainya. Kalau saudara membawa Injil hanya dengan bagi-bagi ini, bagi-bagi ini, jangan saudara merasa ini saudara akan digantungi. Ya, ada apa-apa saudara yang akan dihubungi, Ya, kenapa? Karena dia tahu saudara Sinterklas, saudara pasti memberikan sesuatu. Kalau itu masih baru kita jalani, karena dia masih tidak mengerti apa-apa. Tetapi firman Tuhan juga membawa kita untuk supaya kita juga mendidik setiap orang. Makanya kami di Sulawesi Tengah bukan hanya membagikan berkat, tetapi juga sekaligus mendidik. Pada saat kami mengambil bagian dalam pembangunan, yang penting pembangunan itu sudah tertutup atap, kami tinggal. Tidak mungkin sampai di ensel-ensel dan lain sebagainya. Jendela, silakan. Supaya jemaat juga dapat menabur dan mereka juga bisa menuai. Sampai di ensel-ensel paku juga masa mau disediakan. Itu cara mendidik orang supaya berharap kepada Tuhan. Ya, bukan kepada kita. Ya, oke. Nah, kita juga melakukannya dari hati. Tergerak, selesai. Karena yang menilai Tuhan, yang memberkati kembali juga kita adalah Tuhan. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi ini diberikan bagi kita orang percaya, bukan orang mati, bukan orang yang sudah di sorga. Nah, oleh karena itulah muncul pertanyaan, kenapa katanya sudah punya Yesus tapi tidak hidup oleh iman? Jadi orang yang tidak hidup dengan iman itu jangan orang yang hidup oleh iman jangan hanya diidentikan bahwa dia tidak mendapat finansial apa-apa, bukan. Itu kalangan hamba-hamba Tuhan punya format itu seperti itu. Tidak ada apa-apa, tidak ini, dia hidup oleh iman. Tapi begitu berkunjung di kota orang, diharapkan di situ dapat apa-apa untuk melanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Dan itu dianggap perjalanan dengan iman. Ya, nah itu sebabnya banyak mental-mental seperti ini, mental-mental berharap. Saya baru diceritai oleh teman. Dia melayani di satu daerah, pengusaha ini. Ya. Kemudian dia
datang ke satu daerah, ya, kemudian dia melayani di sana. Sampai di sana, pelayanan itu, hamba Tuhan itu juga menerima hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan lain juga datang di sana. Nah, karena mental hidup oleh iman ini dianggap adalah hidup dari persembahan ke persembahan, dari kota ke kota supaya bisa estafet. Habis dia khotbah, gembala belum kasih apa-apa. Sampai dia pamit, gembala belum kasih dia. Biasa kan setiap itu biasa ada persembahan. Kalau ada pembicara, so gelisah dia. Dia so tidak tahan di atas mobil ini. Mungkin saja nanti turun baru dikasih. Ini brur. Ya. Tapi ini mau kasih ini. Nah, apa yang terjadi? Dia so tidak tahan. Dia tangkap di kerah itu gembala. Mana kita punya? Coba. Inilah yang dianggap hidup oleh iman. Nah, baik. Bukan itu, ya. Tapi kita perlu pahami dulu. Oke, kita baca dulu satu kasus dalam satu peristiwa dalam Alkitab. Kemudian kita bisa paham apa itu hidup oleh iman. Lukas 7 ayat 9. Peristiwanya nanti saya kisahkan. Ayatnya saja. Oke. 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Kristen. Orang Israel waktu itu. Kalau kita identikan orang Kristen. Apa yang terjadi pada saat itu? Seorang perwira, dia punya orang di rumah lagi sakit, ya, atau budaknya lagi sakit, atau orang kerjanya lagi sakit, dan dia datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu menyembuhkannya. Oh, tidak usah. Saya tidak layak untuk didatangi. Katakan saja sepatah kata, maka budakku akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, tidak usah banyak bicara. Artinya tidak panjang-panjang. Bukan doa syafaat. Katakan saja sepatah kata, budakku akan sembuh. Bisa saudara nangkap? Seorang yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ini perwira di Kapernaum. Tidak. Tidak bicara banyak. Tapi dia mendalami. Apa itu? Ketidakpercayaan, dan apa itu kepercayaan, dan apa itu iman. Dan dia jelaskan, aku seorang bawahan, dan aku apabila diperintah oleh atasan, lakukan, saya lakukan. Saya juga punya bawahan, apabila saya mengatakan, ini bahasa hari-hari ya, apabila saya katakan kepada laksanakan. Terus dikatakan, Yesus setelah mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia. Karena dia bukan orang Israel. Tapi punya pendalaman dan pemahaman begitu dalam. Nah, sejauh ini kita, saudara dan saya menjadi orang percaya. Sejauh mana kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hidup oleh iman ini. Sehingga ada kata kemenangan iman. Orang cuma tahu secara filosofi umum bahwa hidup adalah perjuangan, hidup adalah pergumulan. Itu real, tidak salah, benar adanya. Tapi mengapa orang percaya tidak dapat mendalami lebih dalam lagi
untuk memahami lebih lagi seperti perwira ini, bahwa hidup itu bukan cuma perjuangan untuk bagaimana kita hidup, makan, pakai, dan tempat tinggal dan lain sebagainya, tetapi juga adalah pergumulan iman. Dengan adanya pergumulan iman, maka ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang kalah, ada yang menang. Nah, karena itulah dikatakan kebangkitan Kristus, nanti kita akan sampai ke situ, adalah kemenangan iman bagi orang percaya. Nah, apakah pemahaman kita bahwa kita menjadi orang percaya ini hanyalah untuk masuk sorga? Kata hanya bukan mengecilkan sorga. Tetapi bagaimana dengan hidup kita di dunia yang belum mati-mati ini? Betapa banyaknya iblis mengambil keuntungan atas karya Kristus yang ada pada kita melalui unsur jiwani kita, sehingga kita kalah dalam pergumulan iman. Karena kedegilan hati, karena kebebalan. Ini degil dengan bebal ini rupanya baru saya temukan juga, rupanya dia kembar siam juga. Yang susah dikasih pisah dengan pisau operasi. Karena orang kalau bebal, bodoh, punya bodoh, itu pasti degil, bertahan, mempertahankan kebodohannya. Padahal gampang, cari tahu kenapa begini, dengan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Kalau kita ditetapkan hidup oleh iman, dan karena kita hidup oleh iman, makanya ada pergumulan iman untuk menuju kepada kemenangan iman. Terus apa yang kita gumuli itu, saudara? Itu pertanyaannya. Apa yang kita gumuli? Sederhana. Segala sesuatu, realitas hidup yang kita hadapi, karena dia pasti muncul setiap hari di dalam hidup kita. Inilah dengan berbagai peristiwanya. Ini banyak macam, seluruh aspek hidup kita di situ ada realita. Dan kita sudah menjadi orang percaya. Kita hadapi sebagai orang percaya, atau kita hadapi dengan cara kita yang jiwani. Nah, kenapa bisa kita terjadi seperti itu? Ya karena kita tahu, kita sendiri kan sudah tahu bahwa hanya roh kita yang diganti dengan roh yang baru. Jiwa inilah yang menjadi pergumulan iman. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Padahal ada jawaban. Jawabannya apa? Bicara iman, bicara firman. Berarti segala sesuatu kembali kepada kita melakukan firman. Sederhana. Nah, di dalam kita melakukan firman inilah yang menjadi pergumulan. Sebenarnya pergumulan, entah apa persoalannya, entah apa masalahnya, itulah pergumulan. Apakah dalam menghadapi masalah itu kita hadapi sebagai orang percaya atau sebagai orang yang belum punya Yesus? Ya kan? Bagaimana bisa orang-orang dunia lebih bijak daripada kita? Tidak bisa. Kita harus lebih bijak. Makanya di dalam semua doa-doa saudara, mari kita minta roh hikmat, akal budi. Saya tidak pernah minta apa-apa setiap hari dari sejak kecil sampai sudah lansia. Selalu setiap pagi buka mata, selalu yang saya minta selalu Tuhan karuniakan. Pertama, biar Roh Kudus mengawali hati dan pikiran supaya sepanjang hari bisa hidup berkenan. Yang berikut adalah selalu limpahkan roh hikmat, akal budi, dan hati yang bijaksana. Tidak ada lain. Itu berkat yang tidak pernah
doa berkat yang tidak pernah hilang sampai hari ini dari sejak mengenal Kristus. Tuhan buka jalan supaya saya punya rumah juga. Tuhan, kita kepingin sekali yang ada sepeda motor. Kalau boleh trial, karena kita masih muda supaya kita bisa beraksi. Lama-lama jadi geng motor. Tidak pernah berdoa begitu. Tidak pernah berdoa minta sesuatu yang berbentuk benda. Tidak pernah. Kenapa saudara? Karena hidup di dunia, aduh jahatnya minta ampun. Liku-likunya minta ampun. Makanya kemudian muncul pemikiran. Si A ditipu si B. Siapa pintar, siapa bodoh. Ya kan? Kalau dia pintar, dia tidak bodoh. Kalau dia ada hikmat. Dan kadang-kadang kita terjebak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena kurang bijak. Ada banyak peristiwa yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Tapi karena kita kurang bijak, sehingga itu terjadi. Nah, kita anggap, seperti firman Tuhan mengatakan kan, banyaklah jalan yang disangka orang benar. Padahal tidak. Karena itu pikiran sendiri, kehendak sendiri. Nah ini, melakukan itu firman. Ini pergumulan iman. Karena kita tahu iman adalah ketaatan tanpa syarat atas ketetapan firman. Itu baru yang biasa-biasa. Kalau kita sudah mendalami lagi sampai kepada apa yang disebut perintah Tuhan. Saya sudah ingatkan, tidak ada perintah Tuhan yang masuk akal. Tidak ada. Semua perintah Tuhan tidak masuk akal. Terus bagaimana kita mau lakukan? Tidak masuk akal. Kasihilah musuhmu. Tidak mungkin kan? Dia duduk di sana, kita di ujung, kita di tengah, kita di belakang. Ya. Bagaimana bisa? Mengasihi musuh sakit tidak? Ya sakit, memang sakit. Tapi mau dibikin apa? Karena ada firman. Nah terus di mana itu Yesus? Ini contoh. Di mana itu menguburkan hidup yang lama? Ini sudah terjadi, makanya kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman bagi orang percaya. Yesus sudah melakukan dan sudah mengaruniakan itu. Kalau Yesus tidak bangkit, itu lain cerita. Tapi kita kan sudah tidak andai-andai lagi, karena Paulus sudah pernah mengandaikan. Apa itu? Mengalahkan maut, yang merupakan kekuatan yang paling terakhir. Jadi kalau Kristus sudah menang, ya yang waktu peringatan kematian Kristus Jumat Agung, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ia merendahkan dirinya sama dengan manusia sampai mati tersalib di Golgota. Dan kemudian diingatkan lagi pada kita, hendaklah kamu di dalam Kristus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Aduh kasihan Tuhan, sampai susah. Lah, tapi karena kita masih hidup di dunia, memang itu semua berlaku di dunia, bukan berlaku di sorga. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu saudara masih ada kedengkian di sorga, mungkin terjadi lagi peristiwa berikutnya. Ini andai lagi kan, pemberontakan di sorga, tidak tahu dikomandangi oleh siapa. Kemudian dicampakkan lagi ke bumi, kemudian ada lagi Lucifer kedua. Kan tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi mari kita ingat, ini iman ini di dunia. Di mana? Di dunia. Hidup oleh iman di dunia. Nah, bandingkan rasul-rasul yang tidak percaya dengan perwira yang bukan orang Israel. Yesus saja heran. Dia heran karena dia berkata begini, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Tapi Yesus juga ini heran yang berbeda. Heran karena kekaguman besarnya iman perwira ini, dan heran dengan murid-murid dengan kedegilan hati mereka yang tidak percaya. Beda kan? Jadi saudara adalah perwira ini atau
Oh, kita pilih rasul yang tidak percaya. Dua yang berbeda. So Yahudi, so rasul tidak percaya. Saudara tahu kalau rasul? Luar biasa kan? Orang yang dirasulkan saja yang bukan rasul, sambutannya dan puji-pujiannya di seluruh dunia dilakukan. Nah ini. Kemudian ini. Yang bukan siapa-siapa. Ternyata dikagumi oleh Yesus. Mari kita pahami saudara. Apa maksudnya? Oleh karena kebangkitan Kristus itu, kuasa kebangkitannya ini. Kalau kita memiliki Kristus itu arti dia bukan Tuhan yang mati. Makanya hati-hati menyanyikan lagu ya. Nah, maka dia juga ada beberapa terjemahan. Kalau saudara perhatikan dalam perjamuan suci, saya lihat terjemahannya bukan seperti itu. Apa itu perjamuan suci? Seberapa banyak kamu makan dan minum daripada roti, makan daripada roti dan minum daripada cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saya mau tanya, Tuhan pernah mati? Tuhan pernah mati? Nah ini hati-hati. Yang mati siapa? Yesus mati. Dia anak Allah. Waktu mati dia mati sebagai, tadi sudah baca kan? Manusia lahiriah. Makanya dia juga secara manusia lahiriah. Dia berdoa kalau boleh cawan ini lalu. Jadi kita harus mana kemanusiaan Yesus, mana ketuhanan Yesus. Dan dia bangkit karena dia adalah Allah. Untuk membuktikan supaya kita paham ini. Makanya saya selalu saya lengkapi. Seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus, Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jadi harus ada kata Yesus. Sebab kalau tidak ada kata Tuhan Yesus, nanti orang kira itu hanya orang Kristen mati kasihan. Ya, Tuhan itu hidup. Ya. Nah, kalau kita bicara kata Tuhan Yesus, kita pasti tahu oh ini dalam kemanusiaannya. Tapi dalam keilahiannya dia bangkit. Ya, oke. Jadi supaya kita paham, jadi kita tidak terkacir. Sama dengan itu yang kemarin kan? Yang kemarin menyucikan dosaku. Bukan. Itu nyanyian kemarin bagus sekali. Yang ditamburin itu sehingga kita lanjutkan lagi. Tapi begitu kita lanjutkan. Tak berhenti saya. Kenapa ya? Oh tak salah ini kalimat. Menyucikan dosaku. Menyucikan aku. Ya. Oke. Nah. Karena di dalam kebangkitan ini ia sudah mengalahkan iblis. Melalui kematian dan kebangkitan sudah mengalahkan iblis. Dan sudah berada di bawah telapak kakinya. Dan kita diberikan kuasa. Nah kuasa apa? Kuasa kebangkitan bukan cuma usir setan-setan. Tapi usir dulu itu setan yang ada di dalam diri sendiri. Jangan-jangan legion yang masuk. Dan saudara tahu tempat sembunyinya di mana? Saudara tahu tempat sembunyinya setan-setan yang ada dalam diri kita di mana? Di karakter, di tabiat, di sifat, dan tak sembunyi di situ. Nah, pertanyaannya lagi muncul. Saya suka bantu orang yang pertanyaan, bukan terima kelar. Apa yang digumuli dalam pergumulan iman ini? Apa? Tadi sudah dikatakan, ini realitas hidup ini. Ini yang digumuli. Tetapi ada kalanya kita kalah. Kenapa kalah? Karena masih ada hal-hal yang kita pertahankan di dalam diri kita. Yang sadar atau tidak sadar itu keluar secara alamiah unsur jiwani. Nah, itu. Jadi yang harus diatasi sendiri dulu itu diri sendiri. Bukan masalah ini. Kenapa masalah ini? Bukan. Tetapi bagaimana saya menghadapi masalah ini. Bagaimana saya menghadapi persoalan ini.
Bagaimana saya menghadapi peristiwa ini? Itu diri kita. Saya selalu ingatkan kan, iblis tidak berurusan dengan kekayaan Ayub. Iblis tidak berurusan dengan istrinya Ayub yang berubah setia. Iblis tidak berurusan juga dengan anak-anaknya Ayub sehingga harus dimatikan semua. Tujuannya cuma satu, Ayub yang diserang. Untuk menghujat Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Berarti diri kita. Tapi kembali kepada dirinya apa? Kembali kepada dirinya, dia berkata, waktu semua sudah habis, segala puji bagi Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Berarti dirinya kan yang punya itu. Dan ketika istrinya berkata, hujatlah Tuhan. Apa dia bilang? Saya pikir ini kali rupanya Ayub maki juga. Jangan bicara seperti orang gila. Dia bilang sama istrinya. Saya tidak tahu kalau terjemahannya sudah lain lagi. Kenapa? Berarti itu ada ketahanan yang begitu. Jadi sebenarnya pergumulan iman itu, kuat tidaknya orang menghadapi pergumulan di iman di dalam realitas hidup, dalam berbagai peristiwanya, tergantung diri, punya ketahanan tidak. Nah, bagaimana mau punya ketahanan? Diri sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu yang perlu kita benahi. Dengan cara apa? Belajarlah mentaati firman Tuhan. Karena iman datang dari mendengar firman. Dan setiap apa yang kita hadapi, sebenarnya firman sudah hadir. Tapi alamiah yang ada di dalam unsur jiwa ini yang duluan menghandlenya. Itu semua sama kok. Seluruh aspek hidup apapun masalahnya. Ini dia punya kunci, ini dia punya format. Nah ini. Nah saudara, jadi mari kita renungkan. Bagaimana dengan kita? Ada ketidakpercayaan? Ya, mungkin beda lagi konteks ketidakpercayaan yang ada sekarang. Ketidakpercayaan adalah juga sama dengan ketidaktaatan kepada firman. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang sudah terjadi pada peristiwa tersebut akan membawa kita, ataupun yang kebangkitan Kristus tersebut maksudnya, akan membawa kita kepada kemenangan iman. Terakhir 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Udah? Sama-sama baca. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah, berarti lahir baru ya. Karena sudah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia. Nuklir. Itu. Nah, iman kita. Kenapa senjata nuklir dipencet tombolnya? Ya karena ada orang di baliknya. Secanggih-canggihnya teknologi, dia tidak, walaupun yang serba otomatis, dia tidak akan terjadi dengan secara otomatis jika tidak ada yang memulainya. Dan yang memulainya itu pasti manusia. Oh itu bekerja secara otomatis, sudah diprogram. Saya mau tanya, siapa yang program? Orang kan? Kita semua di sini, datang dengan ada sebagian besar naik mobil, ada yang manual, ada yang matic. Saya mau tanya, begitu saudara duduk, ada jalan sendiri, mesti kasih masuk dulu, walaupun matic, tapi kan ada drive, ada manual, ada natural, ada air kan untuk mundur. Mungkin lebih canggih lagi, seperti beberapa mobil. Start, maju, ceklek, babunyi sini. Tapi kan saudara mesti bicara toh. Coba saudara duduk di itu mobil, apa ini sekarang banyak yang canggih-canggih, termasuk Uling kan. Kamu harus halo Uling,
Ya kenapa? Coba saudara duduk. Nanti saudara bilang, dia tidak jalan. Walaupun bisa dikomando. Kan sekarang ada asisten. Google ada kan? Sehingga tidak susah mau ke seluruh dunia pun. Kita cuma tanya nih, dengar ini. Apa bahasa Jepang? Oh, saya cuma tahu kalau bahasa Jepang. Hai. Udah, dia bicara ini. Dia ganti kita kan? Tapi kan saudara harus kasih masuk dulu. Apakah saudara harus bicara dulu baru dia terjemahkan kan? Coba saudara bilang, tidak ada, dia bilang gila Anda. Tidak bisa saudara. Jadi semua itu kembali kepada diri masing-masing. Sejauh mana ketangguhan yang kita miliki, sejauh mana pengendalian diri yang kita miliki dari unsur jiwani yang di dalamnya ada emosi, ada pikiran sendiri, ada ide dan lain dan juga kehendak sendiri. Ini kembali kepada kita. Terus di mana itu Yesus? Di mana itu kemenangan iman? Aduh. Capeknya itu kau usir-usir iblis sendiri iblis. Heran ya, heran. Kenapa kok kita tidak bisa paham ya? Kalau kan saya pikir kenapa tidak bisa? Nah ini karena selalu tidak berbicara tentang hal-hal yang real. Oke? Jadi mari kita aminkan bahwa kemenangan Kristus adalah kuasa kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman. Jangan mau kalah, harus menang. Harus mengatasi, harus melakukan firman supaya menang. Bukan dengan kita punya mau sendiri. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri menerima masuk dalam doa. Oke, kita mau nyanyi-nyanyian. Ini kan kebangkitan kan? Kemenangan. Kita mau nyanyi itu. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang. Jangan orang tidak tahu lagi, tahu toh. Oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Menang atas apa? Menang atas segala apa? Segala kok takut bilang? Ku menang atas segala apa? Setan. Berarti banyak jenisnya. Nah, sekarang kita periksa setan apa yang masih ada. Nah, gampang diperiksa. Hidup sehari-hari apa yang paling menonjol yang tidak bagus. Berarti ada setan di situ. Ya. Jadi jangan dulu deh. Aneh yang bahas setan. Bukan, jangan lagi korek itu baitu atau maitua. Ngana baru bahas setan. Ya tidak usah. Sekarang diri masing-masing koreksi. Ya. Lagi oke, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Kudus turun, Roh Kudus turun, Kudus turun. Haleluya. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Engkau sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan setan. Dan Tuhan sudah menang bagi kami dan kuasanya adalah untuk kami karena Engkau ada di dalam diri kami. Tilik keberadaan kami Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan. Bukan hanya perbuatan yang kelihatan, tapi apa yang ada dalam batin kami, dalam unsur jiwani kami, yang senantiasa kami tidak mau dikuduskan melalui unsur jiwani kami. Kami hanya mau dikuduskan dari dosa-dosa perbuatan tanpa kami sadari. Disitulah iblis selalu berhasil menerobos dan bercokol, bahkan berdiam dengan aman melalui perasaan, kehendak, pikiran kami sendiri. Mari Tuhan tolong kami. Roh Kudus menolong sebagai penolong akan kami, supaya kami senantiasa dapat introspeksi diri kami setiap saat, menguji diri kami, apakah kami ada dalam iman. Terima kasih kami boleh beribadah Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah datang memuji menyembah Tuhan. Berkati semua yang telah melayani dengan segenap hati, apapun bidang pelayanan. Memberkati Tuhan akan setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani dari tiap-tiap jemaat Tuhan sebagai orang percaya. Kami sungguh boleh mengalami kemenangan iman karena Engkau telah bangkit dan kami boleh alami itu. Bekerjalah Roh Kudus dan tolonglah kami. Di saat-saat kami masuk dalam peperangan iman, tidak hanya begitu asik mengucapkan dalam pujian kami, masuk dalam peperangan bersama Kristus. Kadangkala kami masuk dalam peperangan dengan diri sendiri karena kami tidak mengandalkan Engkau. Kami memelihara segala unsur jiwani kami. Sehingga itu sebabnya kami kalah. Di alam roh kami kalah. Walaupun di alam nyata nampaknya kami menang. Tuhan tolong agar tidak ada satupun di antara kami yang tidak tangguh di dalam menghadapi segala pergumulan. Karena kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon pengasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun. Semua aparat diberi roh takut akan Tuhan. Semua aparat diberikan roh hikmat, akal budi, dan hati yang bijaksana. Mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan takut Tuhan. Dan boleh memajukan negeri kami karena Engkau yang mengaruniakan hikmat bagi mereka. Dan boleh mengambil keputusan yang bijaksana atas segala situasi kondisi negeri kami apapun yang terjadi. Engkau memberkati aparat keamanan yang sudah mendedikasikan diri mereka dan keluarganya untuk memelihara dan menjaga keamanan negeri ini Tuhan. Engkau juga memberkati para medis yang juga menjadi tangan Allah dan juga tenaga medis yang telah menjadi tangan Allah yang terulur untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan pakai mereka, pertambahkan roh hikmat daripadamu sehingga mereka dapat juga melakukannya dengan baik. Hati yang bijaksana untuk mereka dapat bekerja dari hati mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pembangunan apapun bentuknya. Doa, dana, tenaga, pikiran, dan semua yang tercurah. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Dan akhir kata, pesan Tuhan di tahun 2023, berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.